lanjut lagi pada skill 5, yang mana kita akan bahas tentang kita harus hati-hati dengan yang namanya past participle, atau biasanya ini bentuknya dalam verb 3. Oke. Nah, perlu kalian ketahui bahwa past participle ini bisa menyebabkan bingung, biasanya di struktur pertanyaan TOEFL ya, karena dapat jadi sebuah adjektif atau juga sebuah verb. Intinya sih syaratnya sama ya gitu ya, kayak yang kemarin, bentuknya sama kayak present participle juga. Nah, cuman bedanya kalau ini itu kalau mau jadi verb rumusnya be plus verb ing. Kalau past participle itu be plus verb 3. Itu sih rumus sederhananya. Yaps. Oke. Nah, kita contoh nih, lihat contohnya. The family has purchased a television. Nah, kalau ini kan ada has nih. Nah, has di sini sebagai be. Kemudian purchase-nya ini sebagai verb 3. Berarti udah benar dong. Ya. Terus juga sama ini, was juga merupakan be. Puisi itu ditulis oleh Paul. Nah, ini biasanya juga kalau yang namanya verb pasif ya, biasanya itu ada by cirinya. Ini merupakan ciri verb pasif. Jadi kayak ini kan berarti ditulis oleh bla bla, oleh bla bla bla, gitu sih seringnya gitu ya. Terus contoh juga nih, nomor S. The television purchased yesterday was expensive. Nah, ini agak-agak tricky ya, tapi intinya sama kok, gampang. Ini kan nggak ada be-nya ya, nggak ada be, berarti ini bukan verb. Oke, berarti jangan dihitung verb ya. Terus verbnya yang mana? Nah, ini verbnya. Kalau diartiin tuh jadinya kayak gini. Kemarin harus ingat ya, atau kalian bisa coba korek-korek lagi di materi grammar for writing. Jadi di sana ada penjelasannya. Nah, ini kalau ini nih berarti TV itu yang dibeli kemarin harganya sangat mahal. Nah, gitu artinya. Mana sih? Jadi si purchase ini nih artinya yang dibeli gitu. Kalau misalkan was purchased, nah itu artinya dibeli aja. Kalau nggak ada ini berarti yang dibeli gitu. Paham ya? Terus ini juga sama. The poem, puisi itu yang ditulis oleh Paul, yang ditulis Paul. Nah, baru ini nih. Ini sebagai verbnya. Appear, muncul di magazine gitu. Ini verb 2 ya. Hati-hati. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya, yang contoh latihannya. Oh, belum. Ini juga masih sama ya. Paket-paket itu, nah ini awas nih, hati-hati. Itu verbnya yang mana? Kalau ada will itu modal, pasti akan ada verb satu tanpa tambahan SIS ya, tanpa S atau IS. Nah, ini nih verbnya nih. Ini itu bukan sebagai verb.
tapi sebagai adjektif atau past participle. Nah, jawabannya yang benar adalah jangan ada be, nggak boleh ada be di sini. Nah, sedangkan ini kan be ya, be berarti salah. Ini juga be. Kalau ini pronoun, nggak nyambung dong. Karena masa the package them, paket-paketnya mereka gitu ya. Tapi yang lebih tepat tuh yang delta. Kenapa? Lebih nyambung maknanya nih ya. Paket-paket yang barusan dikirimkan ke pos office akan sampai pada hari Minggu gitu. Nyambung kan ya? Oke, lanjut ke latihan soalnya. Ini dibahas dulu deh. Ini juga sama ya. Hati-hati. Ini tuh verbnya ya, verb 2. Karena di sini ada objek. Nah, ini bahasanya nanti bakal ada pembahasan khusus verb transitif dan intransitif. Terus yang ini has painted, ini juga, ini kan be ya, has to be. Be, itu udah bener. Terus ini juga, kalau ini adjektif, awas ingat juga ini. Berarti artinya picture itu yang digambar atau lukisan itu yang digambar oleh Karen. Nah, ini baru verbnya. Sekarang ada di museum gitu. Oke. Terus nomor 1, jawabannya itu ternyata incorrect. Kenapa? Nah, di sini was ini kan be. Berarti ini sebagai verb. Terus aduh maaf ya teman-teman, ada ini terus. Tapi di sini ada was lagi dong. Ada verb lagi. Ada be lagi maksudnya be. Sini ada accepted sebagai verb 3, tapi berarti karena be plus verb 3 dengan verb bisa dianggap verb gitu, atau bisa disebut dengan verb pasif. Nah, jadi salah karena ada dua verb. Harusnya ada satu conjunction, tapi di sini nggak ada ya, ada conjunction. Terus nomor 2, the car listed in the advertisement had already stalled. Astagfirullah. Nah, kalau ini benar ya, ingat di sini nggak ada be, berarti ini adjektif ya. Terus baru verbnya ini, si had itu be, terus ini verb 3, jadi dianggap sebuah verb ya. Terus yang nomor 3, cari verbnya dulu. Ini nih ada be, were tough, berarti ini juga verb dong, verb pasif. Nah, kemudian di sini ada will, ada will be, ini kan verb 1 ya. Nah, berarti ada 2 nih verbnya. Ada 2 verb. Conjunction ada nggak? Di sini nggak ada. Berarti jawabannya incorrect. Gitu ya. Gampang kan? Terus ini the loaves, potongan dari roti dipanggang. Ini ada be. Ini berarti verb ya. Be plus verb 3. Oke, berarti verb. In a brick oven at low temperature for many hours. Nah, ini udah nggak ada lagi ya. Verbnya cuma 1. Sedangkan ingat, kalau ada in ini berarti ini prepo. Kemudian ini namanya object of preposisi. Ini prepo lagi. Ini object of preposisi lagi. Nah, ini preposisi lagi. Ini object of preposisi lagi. Kalau ini namanya noun phrase. Jadi potongan-potongan dari roti. Nah, gitu. Jawabannya udah benar ya. Yang ini incorrect, kenapa?
Ini ada be, ini verb 3 sama dihitung sebagai verb. Terus ini ada were, ini verb lagi dong, berarti ada 2 verb. Konjungsinya mana? Di sini nggak ada, ini prepo, ini noun, ini prepo, ini noun phrase. Kalau ini prepo juga, ini noun phrase, ini sebagai subjek. Nah berarti nggak ada kan, ini salah. Nomor 6 benar, ini salah, ini benar. Kenapa? Ini nih sebagai subjeknya ya, itu apa, dos tuh yang namanya dos jamak dari that, itu yang diduga di dalam string dari pencurian telah ditangkap oleh polisi. Itu yang diduga di dalam rangkaian dari pencurian itu ditangkap polisi. Nah, si suspeknya ini nggak ada be ya, nggak ada be, berarti sama dengan adjektif atau past participle. Terus kemudian verbnya yang mana? Nah, yang ini kan ada be ya, jadi benar udah ada satu verb, subjek ada. Yang ini sama kayak ini ya, kayak ini. Terus nomor 7, pizza itu disediakan di dalam restoran ini. Nah, ini kan udah ada is, satu verb, ini ada is lagi, berarti 2 verb juga. Konjungsinya mana? Di sini nggak ada. The testis ini bukan juga, berarti 2 verb, 0 conjunction, salah. Nomor 8, jawabannya incorrect. Ini verb, ada maksudnya be. Ini plus verb 3. Ini verb ya. Verb. Terus ini ada have juga be, hitung sebagai verb. Sama conjunction mana? Nggak ada. Ini on, ini sampai sini, bisa juga sih sampai sini. Have several preconditions, ini noun phrase, jadi bukan conjunction, nggak ada ya, nggak ada. Nomor 9, ini were invited sebagai verbnya, berarti yang lainnya nggak ada ya. All the tenants ini sebagai subjek, diundang ke makan-makan hari kemerdekaan di komplek apartemen. Ini juga sama, prepo, ini noun phrase sebagai object of prepo. Yang nomor 10, jawabannya benar karena mari kita cari. Ini paid nih verb 3, tapi di sini nggak ada be ya, berarti ini past participle atau adjektif. Terus ini ada will, modal, berarti sini modal, be-nya ini verb 1, kemudian ini verb 3. Maksudnya gini, be plus verb 3, artinya akan dikreditkan. Kalau ini prepo ke your akun, prepo lagi the next day, noun phrase. Gitu, gampang ya. Oke, semoga bermanfaat dan makin paham dengan past participle. Thank you teman-teman, semangat.